Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh ada di hari terakhir di minggu berjalan ini. Semua karena pertolongan Tuhan, iya kan? Kalau kita mau jujur ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak tekanan hidup. Tapi kalau kita bertahan sampai hari ini demi hari, kita boleh lewati minggu demi minggu, kita boleh jalani semua karena Tuhan baik. Amin. Semua karena kasih setia Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo bantu bagikan kembali. Karena saya percaya apa yang memberkati kita juga dapat memberkati umat Tuhan lainnya dimanapun mereka berada. Karena itu biarlah kita bersaksi melalui apa yang bisa kita bagikan sehingga banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat bergabung buat setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Saya Pastor Glenn Latuheru sangat bersyukur bisa menyapa setiap umat Tuhan yang baru bergabung pertama kali. Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa mensupport channel YouTube ini dengan cara mengklik tombol subscribe, juga bisa klik tombol lonceng ya kan, karena lonceng itu akan selalu mengingatkan jika ada notifikasi atau pemberitahuan renungan-renungan singkat yang baru, sehingga kita terus dikuatkan di dalam jalan-jalan Tuhan ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru, buat berkat pertolongan anugerah Tuhan. Dalam anugerah Tuhan kami boleh bertahan menghadapi apapun karena kami tahu Tuhan Yesus ada bagi kami. Kami rindu buka hati kami untuk firman-Mu, Roh Kudus urapan-Mu ada atas masing-masing kami. Sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita adalah membuat kita anak-anak Tuhan bertumbuh. Membuat setiap kita anak-anaknya dewasa, sehingga cara yang harus ditempuh adalah proses. Cara yang harus ditempuh adalah tekanan hidup. Dan itu yang membuat setiap anak-anak Tuhan akhirnya tough, kuat, bertumbuh, berbuah, berakar kuat. Karena apa? Karena tekanan gitu kan. Karena biar bagaimanapun tekanan, masalah, pergumulan hidup itu menjadikan kita pribadi yang kuat. Tetapi di sisi lain, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sisi lain Tuhan juga mau setiap kita kuat menghadapi ketika kita diproses ini. Sehingga kita tidak sama seperti bangsa Israel yang ketika diproses 40 tahun melalui padang gurun, mereka kecewa, mereka pengen makan yang enak, mereka pengen menikmati hidup karena tidak tahan dengan proses tersebut. Nah, di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat 19 sampai dengan 23. Saudara perhatikan Ratapan 3 ayat 19 sampai 23. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipuh dan racun itu. Jadi ketika kita mengingat akan kesusahan kita, pengembaraan kita, akan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka yang terjadi apa? Ayat 20. Jiwaku selalu teringat hal itu dan tertekan dalam diriku. Orang yang hanya mengingat kesusahannya, orang yang hanya mengingat tekanan hidupnya, orang yang hanya mengingat orang-orang yang ngomongin dia di belakang, orang yang hanya mengingat pergumulan setiap hari, itu akan menjadikan dirinya tertekan. Makanya ada banyak orang akhirnya stres, depresi. Ya kan, akhirnya apa? Mengalami gangguan jiwa. Karena Alkitab sudah mengajarkan orang yang melakukan hal itu, mengingat akan hal itu akan tertekan. Jiwanya itu tertekan dalam dirinya. Tetapi Tuhan memang mengajak setiap kita untuk mendewasakan kita melalui masalah-masalah itu. Tetapi orang yang mengingat, nah ini dia bedanya saudara ya. Orang yang hanya mengingat kesusahan itu, padahal kesusahan itu proses. Ya kan, kesusahan, penderitaan ya gitu kan. Itu pembentukan yang Tuhan izinkan. Tapi kalau kita hanya mengingat hal-hal itu, kita hanya terus mengingat hal-hal itu, kita gak akan pernah bisa maju. Kita akan semakin tertekan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Makanya tidak sedikit orang-orang yang akhirnya mengingat masalahnya terus, pergumulannya terus, akhirnya stres. Jiwanya keganggu.
Nah, tetapi bersyukur karena Alkitab sudah memberikan jalan keluarnya. Di ayat 21 firman Tuhan bilang begini, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Jadi hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Betul, Tuhan mau mendewasakan kita. Tuhan mau proses hidup kita dengan masalah, dengan tekanan hidup, dengan kesengsara yang Tuhan memang sedang izinkan terjadi. Tujuannya untuk apa? Untuk kita mengandalkan Tuhan. Untuk kita bergantung penuh kepada Tuhan. Untuk kita dilatih untuk menjadi anak-anak yang kuat, bukan anak-anak Tuhan yang gampangan. Tetapi ada orang-orang yang ketika sedang dilatih mereka failed. Kenapa mereka failed? Karena yang mereka ingat cuma kesusahannya, penderitaannya. Yang itu yang mereka ingat. Sehingga akhirnya jiwanya tuh gak ada damai sejahtera. Terpuruklah. Tetapi akhirnya penulis ratapan ini mengajarkan kepada setiap kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau hal itu sedang terjadi, maka yang perlu kita ingat adalah kasih setia Tuhan. Dengan kata lain, engkau sedang mengalami tekanan hidup, engkau sedang mengalami luka, engkau sedang mengalami masalah pergumulan, tetaplah ingat kasih setia Tuhan. Jangan kau ingat-ingat orang yang menyakiti, mengkhianatimu, Bu, Pak, jangan. Jangan kau mengingat-ingat orang-orang yang pernah merugikan hidupmu. Jangan kau mengingat-ingat apa tekanan hidup yang kau sedang masalah. Kalau engkau hanya mengingat-ingat hal itu, engkau tidak akan pernah bisa bangkit, karena itu yang membuat hidupmu terpuruk. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengajarkan kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara. Namanya bicara serahkan itu lepas. Saya memiliki, ketika saya menyerahkan kepada si A, maka apa yang saya miliki berpindah tangan kepada si A. Demikian pula masalah pergumulan, tekanan hidup, apapun itu, ketika kita bawa, Tuhan aku serahkan. Tuhan aku serahkan suamiku, Tuhan aku serahkan mertuaku, Tuhan aku serahkan menantuku, Tuhan aku serahkan istriku, Tuhan aku serahkan keuanganku, Tuhan aku serahkan kesehatanku. Maka itu berpindah tangan di tangan Tuhan. Bagianmu sekarang ketika sudah menyerahkan adalah percaya. Itu sebabnya kenapa Yesus juga mengatakan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hari ini, kalau itu sedang menimpamu, saudara dikasih dalam Tuhan, tekanan hidup itu sedang ada menghampiri hidupmu, ayo jangan fokus kepada masalahmu. Jangan selalu engkau ingat-ingat kesusahanmu, ingat-ingat penderitaanmu, ingat-ingat sengsaramu. Jangan. Ingatlah bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidupmu. Ingatlah kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Ingatlah kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Saya mengajak setiap umat Tuhan yang hari ini secara khusus mengambil waktu merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Engkau tidak akan pernah berjuang seorang diri, Pak, Bu, orang-orang muda. Engkau tidak pernah berjuang seorang diri. Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan padang gurun, Tuhan izinkan tekanan hidup. Tetapi Dia ada bersama-sama denganmu. Sekarang maukah engkau tetap melihat dan mengingat kebaikan Tuhan? Maka engkau akan tetap kuat di dalam jalan-jalan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Hari ini kami bersyukur karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami untuk tetap terus menyadari penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan mampukan kami untuk selalu mengingat kasih setia Tuhan yang ada dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Hamba berdoa kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang mengalami tekanan hidup, Tuhan jamah hidup mereka, agar mereka selalu mengingat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan topang, Tuhan pelihara, Tuhan tolong, Tuhan bela setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetaplah ingat kasih setia Tuhan. Jangan ingat-ingat kesusahanmu. Jangan ingat-ingat sengsaramu. Jangan ingat-ingat pengembaraanmu. Jangan ingat-ingat apapun yang manusia buat dalam hidupmu. Ingatlah apa yang baik, yaitu kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita.